Setelah kami lanjutkan perbincangan kami berkaitan dengan hari ini, ada agenda untuk mendengarkan tuntutan terhadap Richard Eliezer, salah seorang terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Selama ini Richard Eliezer sudah menjadi penguak fakta dan konsisten dalam memberikan keterangan yang membongkar kasus ini seterang mungkin di dalam persidangan yang sudah berlangsung cukup lama. Selain Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana, sekarang bergabung Roni Talapesi, penasihat hukum Richard Eliezer. Ya, Bung Roni, selamat pagi, salam sehat. Salam sehat, Mas Bayu, selamat pagi. Ya, terima kasih waktunya. Bung Roni, tadi Kang Asep di bagian pertama kami ngobrol, kalau saya jaksanya katanya saya sudah bebaskan. Ada banyak faktor tadi dijelaskan Kang Asep. Kalau justice kolaborator jangan ditanya, harusnya jaksa penuntut umum yang sudah terbantu sekian panjang berkaitan dengan persidangan oleh Eliezer harusnya mengajukan justice kolaborator ke majelis hakim. Komentar Anda dan harapan Anda, Bung Roni, untuk tuntutan hari ini terhadap Richard? Iya Mas Bayu, tentu harapan kami tim penasihat hukum pastinya kan harapan yang terbaik buat Richard Eliezer ya. Kalau tadi yang disampaikan oleh Kang Asep, itu juga pun kalau dari kita lihat fakta persidangan, Richard Eliezer konsisten, kemudian ketika menjadi GC, kewajibannya dia laksanakan, yaitu bagaimana bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu kejahatan. Nah dalam hal ini kan dia akan mendapatkan haknya dia. Kita berharap bahwa haknya dia sebagai GC itu dapat dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Ya. Kan sudah sangat jelas di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban diatur, diberikan reward, diberikan penghargaan, bahasanya kurang lebih seperti itu Mas Bayu. Ya. Jadi memang kalau tadi disampaikan oleh Pak Asep, saya sangat setuju ya. Di luar negeri Mas Bayu bahwa terhadap seorang GC itu tidak dipidana. Karena kalau dia menjadi seorang GC, negara harus melindungi, malah melindungi kalau di luar negeri ya. Nah ini kan kalau kita lihat dalam perkara pidana yang di mana seorang yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum menjadi justice collaborator, bahasa modernnya seperti itu ya. Nah kita berharap bahwa penegakan hukum di Indonesia ini bergerak maju ke depan ya. Jadi kita ini berpikirnya bukan mau kita samakan seperti luar negeri, tidak. Tetapi dalam hal perkembangan hukum yang ada di negara-negara yang maju, tentunya kan ini kita bisa menjadi perbandingan terhadap seseorang yang menjadi justice collaborator. Kalau di luar negeri Mas Bayu memang tidak dipidana, negara melindungi banget gitu. Nah ini mungkin kita melihat bahwa kan kemajuan penegakan hukum di Indonesia ini kan semakin baik Mas Bayu. Ya. Kalau saya lihat aparat penegak hukum ini juga melihat bahwa ini mereka berpikirnya cara berpikir progresif. Tentunya kan perkara Richard Eliezer menjadi pintu masuk terhadap penegakan hukum yang lebih baik di Indonesia. Itu harapan kami Mas Bayu. Ya, kita bisa menerima harapan tersebut dengan sangat terbuka sebetulnya berkaitan dengan apa yang dilakukan Richard Eliezer bahkan sebelum sidang dia sudah menguak fakta ini, makanya kemudian banyak hal terbuka selama persidangan. Tapi sebagai tadi Kang Asep menyampaikan prediksinya, Bung Roni. Prediksi terkuat Kang Asep adalah pengurangan hukuman dari tuntutan maksimal 20 tahun penjara. Nanti akan ada tahunnya lah berapa. Kalau itu terjadi begitu, apa komen Anda berkaitan dengan mendengarkan tuntutan ini ya? Kan toh nanti majelis hakim yang akan menentukannya, Bung Roni. Jadi tidak maksimal tapi akan ada pengurangan. Hal semacam ini juga bisa diterima oleh Anda dan tim? Atau sudah dipersiapkan juga dengan Richard Eliezer? Iya Mas Bayu, segala kemungkinan tentunya kita harus siap ya. Ya. Jadi yang pertama kalau yang disampaikan oleh Mas Bayu tentunya ada keadilan. Yang pertama ada keadilan untuk Richard Eliezer. Itu yang kami perjuangkan selama ini Mas Bayu. Yang kedua, ini adalah harapan untuk masyarakat luas di Indonesia bahwa ketika seseorang yang dianggap menjadi rakyat yang lemah, kecil, dan tidak mampu berhadapan dengan orang yang berkuasa, kemudian dalam hal mencari keadilan. Nah, proses penegakan hukum di Indonesia ini semakin bisa dipercaya oleh masyarakat kecil gitu.
bahwa keadilan itu tidak hanya milik segelintir orang yang mempunyai uang, orang yang bisa mengatur ini, tetapi ada orang kecil yang ketika berhadapan dengan proses peradilan, mereka merasakan bahwa proses peradilan itu adil, berkeadilan. Jadi fair trial gitu. Jadi tidak ada yang memilah-milah bahwa ini karena dia kelompok ini, dan ketika orang kelompok kecil dianggap tidak mampu dipinggirkan. Nah, ini kan menjadi harapan semua orang bahwa fair trial itu harus terjadi di persidangan. Karena kan kita berharap bahwa proses penegakan hukum di Indonesia ini proses penegakan hukum yang berkeadilan. Ya, kalau kita lihat kan ini dari KUHP yang lama kemudian menjadi KUHP yang baru, kita lihat kan perbedaannya bagus ya Mas Bayu, bahwa lebih maju ke depannya. Dan ini kan kalau kita lihat bahwa dalam kasus Richard Eliezer, sekali lagi Mas Bayu, ini menjadi pintu masuk terhadap proses penegakan hukum yang lebih baik atau yang berkeadilan untuk masyarakat kecil ke depannya. Ya, kita mengerti betul apa yang Anda sampaikan. Kang Asep, Anda sempat menyampaikan tadi, tapi saya ingin lebih jelas sekarang, mumpung ada Bung Roni juga. Anda mengatakan kalau orang seperti Richard Eliezer menguak sebuah fakta dalam sebuah kejahatan besar seperti ini, tapi kemudian dia masih juga ada, bahasa Anda tadi mengatakan masih ada hukumannya, seberapapun itu, bahkan 1 hari sekalipun, rasanya ini akan membuat kemudian orang berpikir 2 kali untuk menjadi penguak fakta gitu. Kira-kira begitu ya Kang ya. Tapi apakah ia harapan bahwa berani mengungkapkan fakta dan mengalami pengurangan hukuman? Saya, kalau misalnya pengurangan hukuman cukup drastis, berani diajukan oleh jaksa penuntut umum ke majelis hakim. Mungkin ini juga masih bisa menjadi harapan, Kang Asep, bahwa orang harus berani mengungkapkan faktanya, seberapapun dia tertekan untuk sebuah kebenaran. Kang Asep. Sama, kan tujuan hukum sekarang itu perkembangannya rehabilitatif, ya, merehabilitatif, ya, mengembalikan. Nah, ketika sekarang mengembalikan dengan alasan di LP banyak, biaya hidupnya banyak, dan sebagainya, ada kejadian, ya, ini orang kecil kan, tapi membuka aib yang besar, kan, yang dirusak itu institusional, personal, bahkan prosedural, kan, ya. Jika dibuka oleh semacam orang kecil dari Eliezer, sekarang masih dikasih punishment, dikasih hukuman, pasti akan mematikan. Motivasi lahir itu kan menimbulkan kan reward kan. Nah, orang-orang semacam Ican ini banyak, sekali lagi sangat banyak, tapi kan takut. Nah, kalau sekarang Ican aja diperlakukan demikian yang mendapat tonton publik, apalagi yang lain. Akhirnya apa? SDM, selamatkan diri masing-masing. Sudahlah urusan dia. Istilah bahasa agamanya amaluna amalukum, amal gue, yang penting gue nggak terlibat, lu yang terlibat. Itu pasti Mas Bayu. Ya, kan sudah banyak dikasih, entah di eksekutif, di yudikatif, ya, itu pasti banyak orang-orang kecil yang tidak berani mengatakan. Tapi kalau sekarang sejarah hari ini misalkan ada tuntutan bebas, hakim juga bebas, ya, saya yakin orang-orang kecil akan berani mengatakan. Satu itu, kita lihat praktisnya ya. Sekarang teoritisnya, tadi disebut oleh Bang Roni ya, kan kita sepakat. Kita ini keturunan Belanda, ya, sistem dari Belanda. Ya. Kita menghadap JC ini kan setidaknya ada 3 undang-undang yang setidak-tidaknya ya. Kita meratifikasi tadi yang disebut oleh Bang Roni ya, 2 konvensi internasional di negara-negara yang nama JC tadi ya, jangan proses, ya, jangan hukum. Ya tidak. Nah, kalau kita politik hukumnya tadi rehabilitatif, kita mengadopsi sebelum JC loh, konsep JC lahir ya, kita sudah meratifikasi konvensi internasional. Itu kebiasaan internasional menjadi traktat, menjadi konvensi, menjadi perjanjian internasional. Itu di negara-negara beradab. Lindungi para JC ini, karena semua jadi terbuka dengan JC. Nah, kita kebetulan dikasih contoh yang menarik sejarah hukum di Republik ini adanya Icat, ya. Si Icat ini sekarang membuka, bayangkan dia berani melawan. Sampai sekarang kan serangan terus istilahnya klaimnya Mas Roni ini kan dikeroyok oleh dapat buru angin kan. Nah, kalau sekarang besok hari ini jaksa menuntut hukuman, hakim mengiyakan, jangan harap di Republik akan lahir JC. Jangan harap orang-orang berani mengatakan tadi ujungnya SDM, amaluna amalukum, amalu amal gua. Lah terserah, ngapain gua ikut ribut-ributan. Jadi sekarang ini, sekarang ada di masyarakat tuh gini Mas Bayu ya. Capek-capek lah gue jadi saksi juga males, ngapain, udah kalau ada kecelakaan juga tinggal bayangin, kalau ada kecelakaan aja orang nggak berani jadi saksi, karena akan bolak-balik kepada urusan penegak hukum kan. Iya, terbayang Kang Asep.
Nah itu yang gambaran bagi saya. Betul pembunuhan dilarang, tapi sekali lagi zaman dulu sudah ada di buku 1 tuh panduan. Judulnya tuh alasan penghapus, alasan peringan, alasan memberat. Itu lahirnya pasal 51 tuh untuk mengenyampingkan bagi orang-orang kecil diinjak, ditekan. Nah, kan tidak ada pilihan bahasa. Saya selalu kan tidak ada pilihan lain bahasa psikolog, tekanan objektif, bahasa Romo itu adalah tadi saya katakan bingung. Ya nggak ada pilihan. Maka orang itu eliminir. Ya, Kang Asep, kita ngerti. Saya agak senyum-senyum kalau Kang Asep bicara ya, Bung Roni ya, juga pemirsa, karena punya istilah-istilah sendiri. SDM, apa hubungannya sama SDM? Ternyata singkatannya beda. Kirain betul-betul mau mengutip sesuatu dari hadis atau Al-Quran, tetapi singkatan. Inilah Kang Asep Iwan Iryawan. Kang, sedikit saja, singkat sebelum saya ke penutup ke Bung Roni. Kan jaksa penuntut umum mengajukan nih, bisa saja hanya pengurangan hukuman dari maksimal begitu. Dan semua penjelasan Kang Asep bahwa seorang justice kolaborator bahkan sebetulnya sudah ada, nggak lagi jurisprudensi, tetapi konvensinya begitu di dunia internasional, justice kolaborator harus dilindungi. Nah keputusannya kan di hakim, Kang. Ini sebetulnya hakim nanti yang akan bisa menentukan. Misalnya jaksa penuntut umum mengurangi hukuman dari maksimal jauh begitu, tapi hakimnya bisa saja membebaskan. Ini saya membayangkan gitu. Bisa, Kang? Ya, bisa. Jadi kan sekarang acaranya kan Mas Roni, pembelaan, pledoi kan atas tuntutan, Mas Tuntutan ngajukan pembelaan, dan ijad kan, 2 kata dan atau ya. Nanti hakim ada terjadi replik duplik ya, tapi ada 2 kesempatan masing-masing. Nanti hakim bisa sama, bisa beda ya. Nah, sama itu bisa aja sama dengan jaksa penuntut umum, bisa aja beda, membebaskan ya. Saya harapkan terus ya, hakimnya berani membebaskan ya. Kalau membebaskan, nah selalu sering ada 4 istilah Mas Bayu. Hukuman untuk perkara pembunuhan tuh tewas, mati ya. Lapas di penjara, ya, lepas dan bebas. Jadi lepas, tewas, di lapas pilihan. Nah, sekarang kalau JC di lapas, saya nggak setuju gitu. Bagaimanapun dia harus bebas. Tapi kalau yang pelaku utamanya ya harus tewas gitu selalu. Nah, sekarang hakim mudah-mudahan saya berharap ya ke ijad bebas, ke aktor intelektual ya tewas gitu. Sebagai sebuah prediksi ya, kalau Kang Asep hakimnya ya kan, tapi sekarang udah mantan hakim. Saya ke Bung Roni. Pledoi akan dipakai, saya meyakini. Kalau apakah ini akan dipakai juga sebagai sebuah pembelaan untuk Richard Eliezer berkaitan dengan statusnya sebagai justice kolaborator untuk bisa memohon bebas? Bung Roni, saya boleh mendahului itu? Iya Mas Bayu, dalam hal ini kita sedang menyusun Mas Bayu, tetapi targetan kami kan memang dari awal saya mendampingi Richard Eliezer. Di penyidikan saya sudah sampaikan bahwa Richard Eliezer ini tidak mempunyai mens rea, tidak mempunyai niat ketika saya mempelajari berkas ya. Kemudian di dalam fakta persidangan terungkap bahwa ini adik kita ini tidak mempunyai niat mens rea. Karena apa? Dia hanya sebagai alat. Nah, kalau sudah jelas di persidangan ketika ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum menyampaikan bahwa Don Plegan orang yang menyuruh, kemudian Richard Eliezer sebagai alat, tentunya sebagai alat tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Ini tidak hanya ahli dari jaksa penuntut umum, Mas Bayu, tetapi ahli juga pun dari Verdi Sambo menyampaikan seperti itu. Jadi saya pikir fakta persidangan sudah sampaikan, jadi sudah terungkap ya. Ini adalah, kalau saya dari awal saya berdampingan, saya berharap ada jalan menuju keadilan untuk Richard Eliezer. Ketika di persidangan, di perujung persidangan ini kita melihat bahwa keadilan itu ada, Mas Bayu. Nah, dalam proses menyusun pledoi, tentunya targetan kami dalam hal ini sebagai tim penasihat hukum, kami menyampaikan bahwa Richard Eliezer harus bebas. Karena fakta persidangan ini sudah terungkap semuanya, dan sisi bahwa dia sebagai GC ya, dia kooperatif, kemudian kita sudah paparkan ahli kita semuanya, kemudian ahli pidana sudah sampaikan sampai dibandingkan dengan KUHP yang baru terkait dengan sikap batin, kemudian patuh dan taat, itu semuanya sudah terungkap Mas Bayu. Soalnya kan kita dari tim penasihat hukum, target kita adalah bebas. Terima kasih Mas Bayu. Baik, Bung Roni Talapesi dan juga Kang Asep Iwan Iryawan, terima kasih sekali lagi selalu dalam perbincangan ini bersama Anda. Kami selalu mendapatkan wawasan mengenai hukum di Indonesia. Sampai jumpa lagi di dialog yang lain. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya.
Dan saudara, kami masih akan hadirkan Sapa Indonesia Pagi sebentar lagi dengan informasi lainnya. Simak informasi mengenai politik nasional. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, kemarin mengatakan dalam rangkaian perayaan ulang tahun PDI Perjuangan, pengumuman nama capres